Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalifatul Sofia, NPM 723213661, kelas Manajemen 2023C dengan materi perilaku organisasi. Di sini saya akan mengerjakan tugas saya, yaitu tugas presentasi, tugas UTS, yaitu yang pertama saya akan menjelaskan bab 1 tentang konsep perilaku organisasi. Di sini saya akan menjelaskan lebih dulu pengertian perilaku organisasi, yaitu perilaku organisasi adalah studi tentang bagaimana individu dan kelompok berperilaku di dalam organisasi, serta bagaimana organisasi itu sendiri beroperasi. Tujuannya adalah memahami, memprediksi, dan mengelola perilaku manusia dalam lingkungan kerja. Nah, di sini perilaku organisasi secara singkat itu pengertiannya adalah bagaimana seseorang itu berperilaku di dalam organisasi, bagaimana orang itu bersikap di dalam organisasi. Seperti bagaimana seseorang itu bisa berkomunikasi dengan yang lain, beragamana seorang individu bisa berkomunikasi dengan kelompok, dan bagaimana juga kelompok berinteraksi dengan kelompok. Jadi saya jelaskan lagi bahwa pengertian perilaku organisasi itu adalah bagaimana perilaku orang yang ada di dalam perusahaan tersebut. Artinya itu adalah bagaimana perilaku dari orang-orang yang di dalam organisasi tersebut. Terus selanjutnya itu perilaku organisasi merupakan ilmu terapan. Di sini saya akan sehingga ilmu perilaku organisasi itu tidak terlepas dari pengaruh ilmu perilaku, sehingga berkontribusi dengan beberapa ilmu perilaku lainnya, diantaranya perbedaan antara perilaku organisasi dengan psikologi industri atau organisasi, yaitu perilaku organisasi itu mempelajari perilaku manusia dan dengan tidak diawali pada psikologi manusia, yaitu dengan menggunakan multidisiplin. Sedangkan psikologi industri itu mempelajari perilaku manusia dengan diawali dengan psikologi manusia itu sendiri. Namun keduanya itu tetap sama, yaitu mempelajari tentang perilaku manusia. Jadi bedanya antara perbedaan perilaku organisasi dengan psikologi industri itu, kalau perilaku organisasi itu tidak diawali pada psikologi manusia, tetapi dengan cara multidisiplin, artinya dengan kebiasaan. Sedangkan psikologi industri itu mempelajari perilaku manusia yang diawali dari psikologi manusia itu sendiri. Namun saya ingatkan lagi bahwa keduanya itu tetap sama-sama mempelajari tentang perilaku organisasi. Selanjutnya, perbedaan perilaku organisasi dengan psikologi dengan teori organisasi. Perilaku organisasi mempelajari tingkah laku individu dan kelompok dalam suatu organisasi, penerapan dan ilmu pengetahuan tertentu. Sedangkan teori organisasi adalah studi tentang susunan, proses dan hasil organisasi itu sendiri. Jadi perilaku organisasi itu menerangkan tentang perilaku manusianya. Sedangkan teori organisasi itu menjelaskan tentang studi tentang mengamati lingkungannya. Jadi kalau perilaku organisasi itu adalah
mengamati tentang perilaku pekerjanya, sedangkan teori organisasi itu adalah studi yang mengamati lingkungannya, seperti itu. Nah, sedangkan jadi perilaku organisasi itu lebih menekankan pada orientasi konsep, sedangkan berdasarkan teori, sedangkan personel dan human research menekankan pada teknik dan teknologi. Nah, pengertian organisasi, sedangkan pengertian organisasi dan metode antara manajemen organisasi dan tata cara kerja merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Artinya, kalau tata cara kerjanya sudah efisien, maka diharapkan kegiatan pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen dalam organisasi tersebut akan berjalan lancar. Nah, jika semua yang saya jelaskan tadi itu terlaksana dengan baik, maka di situ akan tercipta kegiatan-kegiatan pelaksanaan yang itu dapat berjalan dengan lancar, seperti itu. Jadi, jika semuanya telah berjalan baik, maka hasilnya itu akan baik pula. Terus saya lanjutkan, yaitu tantangan sekaligus peluang bagi para manajer dalam mengimplementasikan perilaku organisasi sebagai suatu disiplin ilmu. Peluang dan tantangan perilaku organisasi itu sebagai berikut, yaitu merespon globalisasi. Era globalisasi telah membuka sekat-sekat antar negara melalui pemberlakuan pasar bebas atau perdagangan bebas. Karyawan yang tidak disiapkan dengan keadaan globalisasi atau perubahan globalisasi itu akan mengalami culture shock, karena mereka sebelumnya tidak pernah kenal dengan adanya globalisasi. Jadi perlu adanya manajer itu memberikan arahan sebelum terjadi globalisasi. Baik, selanjutnya yaitu sejarah perkembangan dan peningkatan dalam perilaku organisasi. Di sini ilmu perilaku organisasi itu sudah ada sejak zaman dahulu dan dipelajari secara tidak langsung oleh masyarakat. Pada awal abad ke-20 itu manusia sudah mengembangkan ilmu-ilmunya tentang berperilaku organisasi. Sejarah perilaku organisasi itu menjelaskan tentang bagaimana perkembangan periode perilaku organisasi dari masa ke masa. Artinya, perilaku organisasi sudah melalui banyak tahapan dan perkembangan sesuai dengan kejadian nyata yang diambil dari para individu yang berperilaku di dalam organisasi. Para ahli mengungkapkan bahwa perkembangan pengetahuan tentang berperilaku organisasi akan meningkatkan keefektivitasan kinerja seseorang dalam suatu organisasi yang ia geluti. Karya filosof Yunani Plato itu sudah membuktikan bahwa perilaku manusia sudah dipelajari sejak zaman dahulu. Lewat karyanya, Plato membicarakan mengenai jiwa manusia dibagi atas 3 bagian, yaitu yang pertama ada filosofik, yaitu merupakan alat untuk mencapai ilmu pengetahuan dan pengertian, sedangkan spirited yaitu suatu aspek dari jiwa manusia yang berusaha untuk mencari kekuasaan dan ambisi. Yang terakhir itu ada appetite, yaitu keinginan untuk memenuhi selera seperti misalnya makan, minum, dan juga uang dan lain-lain. Jadi kalau filosofik itu
merupakan alat untuk mencapai ilmu pengetahuan, sedangkan spirited itu suatu aspek jiwa manusia yang berusaha untuk mencapai kekuasaan, mencari kekuasaan atau ambisi, sedangkan appetite yaitu keinginan untuk memenuhi selera manusia, misalnya seperti makan, minum, uang, dan lain-lain seperti itu. Berikut ada penjelasan tentang perkembangan teori organisasi. Yang pertama yaitu pada masa industri. Teori-teori organisasi yang berkembang di akhir abad ke-18 pada periode ini sering disebut revolusi industri, di mana revolusi industri ini merupakan titik awal dari sejarah di mana manusia mulai mengenal di mana manusia ini sudah mulai mengenal mesin produksi yang mampu melakukan pekerjaan secara otomatis. Nah, selanjutnya itu ada masa neoklasik, di mana pada masa ini bisa dikatakan sebagai masa tengah. Jadi, perubahan teknologi pada masa revolusi industri mengakibatkan lahirnya perspektif klasik yang dimulai pada sekitar akhir abad ke-18. Pada masa ini, apa yang disebut organisasi dalam pengertian modern mulai berkembang. Nah, dari masa neoklasik ini, perubahan-perubahan modern, bahkan teknologi-teknologi yang modern itu sudah masuk di tahap masa neoklasik. Selanjutnya itu pada masa modern. Pada masa modern di sini itu teknologi modern sudah mulai masuk, sudah mulai mempengaruhi perilaku organisasi, di mana di sini juga perlu diwaspadai bahwa itu pada masa ini perilaku organisasi itu mendekati masalah sebagai suatu sistem keseluruhan dengan memperhatikan beberapa variabel dan proses dinamis berkaitan dengan sistem dan hubungan sistem dengan lingkungannya. Jadi pada masa modern ini itu sudah banyak teknologi modern, sehingga setiap apa yang sudah ada itu pasti ada dampak positif dan negatifnya. Jadi di sini untuk dampak negatifnya itu sudah mendekati masalah. Jadi pada masa modern ini, jadi untuk perilaku organisasi itu mulai berhati-hati terhadap perkembangan teknologi seperti itu. Selanjutnya prinsip-prinsip yang harus dipertimbangkan dalam perilaku organisasi. Perilaku organisasi itu hakikatnya adalah hasil-hasil interaksi antara individu dengan individu di dalam organisasinya. Seperti itu. Oleh karena itu, untuk memahami perilaku organisasi sebaiknya diketahui terlebih dahulu individu memahami perilaku organisasi, individu sebagai pendukung organisasi tersebut. Salah satu cara untuk memahami sifat-sifat manusia ialah dengan menganalisis prinsip-prinsip dasar yang merupakan salah satu bagian daripadanya. Terdapat prinsip-prinsip perilaku organisasi, antara lain itu yang pertama ada manusia berbeda perilakunya karena kemampuannya tidak sama. Di sini artinya setiap orang mempunyai kemampuan yang berbeda. Nah, dari kemampuan tersebut berbeda juga perilakunya. Sebagai contohnya, jika seseorang itu bisa membuat arsitek
satu hari itu bisa 3. Akan tetapi ada orang lain yang hanya bisa membuatnya 1. Itu kenapa? Itu karena mereka berbeda kemampuan. Tingkat kemampuannya itu beda. Jadi perilakunya juga beda. Perilakunya apa? Yang si A itu hanya mendapatkan 3 gambar dalam sehari, sedangkan si B hanya mendapatkan 1 gambar dalam sehari. Nah, itu berarti merupakan penjelasan dari merupakan contoh dari pengertian manusia berbeda perilakunya karena kemampuannya yang tidak sama, seperti itu. Yang kedua, itu ada manusia mempunyai kebutuhan yang berbeda. Nah, setiap orang pasti mempunyai kebutuhan yang berbeda. Seperti contohnya kebutuhan si A dan si B, seperti itu. Kebutuhan si A itu si A ini memerlukan bonus di bulan ini, memerlukan bonus untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Sedangkan si B tidak perlu mendapatkan bonus, akan tetapi si B ini perlu dipromosikan dalam jabatannya. Nah, perilaku si A dan si B ini pasti berbeda, di mana si A ini akan berfokus kepada hal-hal yang bisa dikerjakan agar dia mendapatkan bonus. Sedangkan si B ini akan bekerja supaya apa? Supaya bagaimana dia bisa dipromosikan agar naik jabatan. Dari kedua tersebut itu sudah berbeda antara si A dan si B. Si A perlu bonus, sedangkan si B perlu dipromosikan untuk naik jabatan. Sedangkan yang ketiga itu ada orang berpikir tentang masa depan dan membuat pilihan tentang bagaimana bertindak. Jadi yang ketiga itu orang berpikir tentang masa depan dan membuat pilihan tentang bagaimana dia bertindak. Contohnya seperti ini. Ketika manusia dihadapkan oleh dua pilihan, di mana orang itu harus memilih salah satu. Kira-kira di mana? Bagaimana tentang dua hal ini? Artinya orang itu bisa memilih satu dan juga bisa berpikir apa yang akan dia kerjakan setelah dia memilih hal yang dia pilih, seperti itu. Selanjutnya itu yang kelima itu adalah seseorang memahami lingkungannya dalam hubungannya dengan pengalaman masa lalu kebutuhannya. Jadi, memahami lingkungan itu adalah suatu proses yang aktif, di mana seseorang itu mencoba membuat lingkungannya itu mempunyai arti baginya. Contohnya, ketika si A pada sebelumnya dia mendapatkan perlakuan buruk di dalam perusahaannya. Nah, setelah itu dia kembali menjadi seorang karyawan di perusahaan. Nah, dia akan menganalisis lingkungannya. Apakah lingkungan kerja yang baru akan sama dengan lingkungan kerja yang lama? Artinya, dia mengevaluasi dari lingkungan kerja yang lama, kira-kira apa yang salah ada pada dirinya, maka dia berbenah diri di lingkungan kerja yang baru. Artinya dia juga menganalisis apakah lingkungan sekitar pada perusahaannya yang baru apakah sama dengan yang lama. Nah, dia akan menganalisis itu, seperti itu. Selanjutnya itu ada seseorang itu mempunyai reaksi-reaksi senang atau tidak senang. Nah, jarang sekali orang itu
memperlihatkan reaksi netralnya. Artinya orang itu hanya seringkali cuma memperlihatkan senang, tidak senang. Setiap orang sejauh ini masih jarang sekali orang yang menampakkan sifat netralnya seperti itu, sikap netralnya. Contohnya begini. Di dalam perusahaan sudah dijelaskan tadi bahwa seseorang itu punya kemampuan yang berbeda, punya sifat yang berbeda. Itu berpengaruh juga reaksi senang atau tidak senang. Kadang di si A di perusahaan dia merasa puas, dia merasa senang, dia merasa suka terhadap lingkungan kerjanya dan juga peraturan perusahaan. Akan tetapi ketika dia senang, dia akan menunjukkan ekspresi yang selaras dengan pemikirannya. Dia akan terlihat senang, dia akan terlihat kerasan di lingkungan kerja. Nah, sedangkan si B dia merasakan kurang nyaman di lingkungan kerjanya tersebut. Nah, di situ si B tidak akan menunjukkan reaksi senang, bahkan mungkin dia itu pasti akan menampakkan reaksi sedihnya, reaksi tidak nyamannya, seperti itu. Dilihat dari 2 poin itu sudah berbeda kan. Ketika kita merasa nyaman dengan lingkungan itu kita akan bereaksi senang, sedangkan kita kurang nyaman dari lingkungan itu pasti ada hal yang membuat kita tidak enak. Itu juga mempengaruhi terhadap reaksi-reaksi kita, seperti itu. Yang terakhir itu banyak faktor yang menentukan sikap dan perilaku seseorang. Sebelumnya dijelaskan bahwa kemampuan seseorang adalah suatu pengaruh yang amat penting di dalam pelaksanaan pekerjaan. Nah, di sini menentukan sikap dan perilaku, banyak faktor yang menentukan sikap dan perilaku seseorang. Itu salah satunya ada kalanya perilaku seseorang dipengaruhi oleh kemampuannya, ada pula karena kebutuhannya, dan ada juga dipengaruhi oleh pengharapan dan lingkungannya. Oleh karena itu, karena banyaknya faktor yang mempengaruhi perilaku manusia, maka seringkali suatu organisasi itu akan menghadapi kesulitan di dalam menciptakan suatu keadaan yang kondusif. Dan juga cenderung perusahaan itu ketika dihadapkan dengan hal seperti itu kurang tidak menciptakan suatu keadaan yang memimpin ke arah tercapainya efektivitas pelaksanaan kerja. Nah, jadi ketika sudah berbagai macam sikap perilaku seorang itu juga akan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Selanjutnya itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku organisasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku organisasi itu yang pertama ada pengurangan kemangkringan. Nah, pengurangan kemangkringan ini adalah tindakan tidak masuk kerja tanpa alasan. Nah, hal ini secara logis itu akan mengganggu kinerja perusahaan, di mana ketika si A ditugaskan untuk melaksanakan suatu proyek, akan tetapi si A itu sering tidak masuk kerja tanpa alasan. Nah, kemudian bagaimana proyek ini bisa berjalan jika si A sering tidak hadir? Nah, jadi itu adalah salah satu pemicunya, seperti itu.
Yaitu yang kedua itu ada penurunan turnover. Turnover itu tingkat perputaran karyawan, yaitu karyawan yang masuk ke dalam organisasi dan keluar karena pengunduran diri secara permanen dari organisasi. Nah, penurunan turnover ini seringkali terjadi karena individu itu menemukan peluang kerja yang lebih bagus. Artinya dari segi finansial, dari segi lingkungan itu akan mempengaruhi juga. Artinya itu ketika seorang individu jika ada peluang kerja yang lebih bagus dari sebelumnya, dia pasti akan memilih peluang yang lebih bagus itu. Yang ketiga itu ada peningkatan kepuasan kerja. Kepuasan kerja adalah perbedaan antara banyaknya yang mereka yakini harus mereka terima dan yang sesungguhnya mereka terima. Jadi kepuasan kerja itu apa yang harus mereka yakini dan harus mereka terima, seperti itu. Selanjutnya itu ada pendekatan multidisiplin dalam perilaku organisasi. Manusia yang bekerja sama dalam organisasi memiliki keunikan masing-masing karena mereka datang dengan latar belakang yang berbeda, seperti budaya, umur, pengalaman, kebutuhan, motivasi, dan lain-lain. Nah, oleh karena itu, para manajer itu harus memahami dan mengarahkan dan mengelola perilaku orang yang ada di dalam organisasinya. Baik, saya akan lanjutkan. Mohon maaf, tadi berhenti dulu soalnya ada maghrib. Jadi saya akan lanjutkan bab 2, yaitu tentang perilaku organisasi. Ada 4 asumsi dasar yang harus diketahui untuk memahami manusia, yaitu perbedaan individu, orang seutuhnya, perilaku yang termotivasi, martabat atau nilai. Perbedaan individu. Meskipun ada kesamaan antara orang yang satu dengan yang lain, misalnya yang berkaitan dengan efektivitas dan emosi, yaitu rasa senang dan sedih karena terpenuhi dan tidak terpenuhi keinginannya, atau adanya pertemuan dan kehilangan terhadap seseorang yang dicintainya. Namun pada dasarnya semua individu di dunia ini tidak ada yang sama. Manusia mempunyai pemahaman dengan pengalaman dan lingkungan secara berbeda. Jadi manusia itu dari segi pengalaman dan lingkungannya itu sudah pasti berbeda. Cara menyelesaikan tugas-tugas organisasi dan lain sebagainya akan berlainan lagi setiap manusia. Tergantung kepada budaya masyarakat asal mereka. Selanjutnya ada beberapa variabel yang dapat mempengaruhi perilaku individu. Antara lain dapat dilihat di sini. Ada variabel fisiologis, ada variabel lingkungan, dan ada variabel psikologis. Di mana ketiga variabel ini akan menunjukkan perilaku individu. Yang pertama itu ada variabel fisiologis, ada kemampuan fisik dan kemampuan mental, di mana kemampuan fisik dan mental itu akan mempengaruhi perilaku individu, di mana individu yang memiliki kemampuan fisik yang lebih kuat dan mental yang lebih kuat itu akan mempengaruhi perilaku individu. Yang kedua itu ada variabel lingkungan, di mana variabel lingkungan ini di sini ada keluarga, kebudayaan, dan kelas sosial. Artinya di lingkungan ini itu juga akan menentukan perilaku individu. Selanjutnya itu ada variabel psikologis, yaitu
persepsi, sikap, kepribadian, belajar, motivasi itu merupakan variabel psikologis yang juga akan membentuk suatu perilaku individu. Jadi, variabel fisiologis, variabel lingkungan, dan variabel psikologis itu akan membentuk perilaku individu setiap orang. Jadi, perilaku individu setiap orang itu sudah pasti jelas berbeda ya. Selanjutnya, orang seutuhnya. Orang seutuhnya ini dimana hal lain yang perlu diketahui adalah seseorang menjadi anggota suatu organisasi atau perusahaan sekaligus dia menjadi anggota organisasi lain, yaitu keluarga, masyarakat, atau bahkan ia menjadi anggota profesi lainnya. Nah, jadi hal itu yang meyakinkan kita bahwa memahami seseorang sebagai manusia seutuhnya merupakan hal yang sangat perlu, yaitu kita akan lebih baik lagi memperoleh manfaat, kemampuan, dan kreativitas manusia. Yang selanjutnya itu ada perilaku termotivasi. Dalam diri kita seringkali timbul suatu pertanyaan, mengapa seseorang melakukan suatu kegiatan tertentu, bukan yang lain, atau mengapa seseorang karyawan itu bekerja lebih baik daripada karyawan lain. Merupakan pertanyaan yang selalu muncul dan dari benak para manajer. Ada berapa sebab yang merupakan variabel perbedaan tersebut, antara lain perbedaan kemampuan, perbedaan naluri, imbalan intrinsik dan ekstrinsik, tingkat aspirasi, dan latar belakang seseorang. Nah, jelas ya, motivasi itu penting bagi kegiatan organisasi. Dan keempat itu ada martabat atau nilai manusia. Manusia yang mempunyai harkat dan martabat serta nilai-nilai yang dianutnya sendiri-sendiri. Mereka ingin dihormati berdasarkan dengan hal-hal tersebut. Mereka tidak ingin disamakan dengan mesin misalnya atau alat-alat produksi lainnya. Keberhasilan seseorang menyelesaikan tugasnya itu memperoleh penghormatan dan pengakuan yang layak. Keputusan manajer terhadap karyawan tidak dapat disamakan dengan keputusan yang berkaitan dengan peralatan dan sistem, seperti itu. Selanjutnya itu pengertian perilaku. Nah, pengertian perilaku adalah segenap manifestasi hayati individu dalam berinteraksi dengan lingkungan, mulai dari perilaku yang paling nampak sampai yang tidak nampak, dari yang disarankan sampai paling yang tidak disarankan. Nah, perilaku itu adalah sikap kita dalam berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Ini respon itu juga dibagi menjadi dua, yaitu respon responden atau reflektif. Itu respon yang dihasilkan oleh rangsangan-rangsangan tertentu. Biasanya responden ini itu bersifat relatif tetap, disebut juga eliciting stimuli. Contohnya itu, orang akan tertawa bila mendengar kabar gembira, atau lucu, sedih jika mendengar musibah, dan kehilangan dan gagal, serta minum jika terasa haus. Yang kedua itu operan respon. Operan respon di sini yaitu instrumental respon yang timbul dan berkembang yang diikuti oleh stimulasi atau rangsangan lain berupa penguatan. Misalnya ini petugas kesehatan itu melakukan tugasnya dengan baik karena digaji yang diterimanya cukup, karena yang baik menjadi stimulus untuk memperoleh promosi jabatan, seperti itu. Dilihat dari bentuk respon tersebut, stimulus ini, maka perilaku dibedakan menjadi dua, yaitu perilaku tertutup atau covert behavior, yaitu respon seorang yang stimulus dalam bentuk terselubung atau tertutup. Biasanya orang dengan ini cenderung pendiam.
Yang kedua itu perilaku terbuka atau overt behavior, yaitu respon seseorang terhadap stimulus dalam bentuk tindakan nyata atau terbuka. Biasanya orang dengan perilaku terbuka ini cenderung bebas mengekspresikan dirinya di halayak umum. Selanjutnya itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku. Ada yang pertama itu, perilaku manusia itu dipengaruhi oleh dua faktor pokok, yaitu faktor perilaku atau behavior cause dan faktor di luar perilaku non behavior cause. Selanjutnya perilaku itu terdiri ditentukan atau terbentuk dari 3 faktor, yaitu faktor predisposisi. Artinya yang mencakup sikap, kepercayaan, keyakinan, nilai-nilai dan sebagainya itu, atau keadaan yang ada sebelum perilaku terjadi. Selanjutnya itu ada faktor pemungkin, yaitu mencakup lingkungan fisik, tersedia atau tidak tersedianya fasilitas-fasilitas atau sarana-sarana keselamatan kerja. Misalnya tersedianya alat pendukung, pelatih dan sebagainya. Faktor pemungkin ini yaitu mempermudah seseorang untuk bertindak. Yang ketiga itu faktor penguat. Faktor ini meliputi undang-undang, peraturan-peraturan, pengawasan dan sebagainya. Itu untuk memperkuat perilaku yang sudah dimulai. Sedangkan faktor perilaku menurut ahli lain dibagi menjadi 2, yaitu faktor genetik atau faktor endogen. Faktor genetik ini faktor keturunan seperti jenis ras, jenis kelamin, sifat fisik, sifat kepribadian, bakat pembawaan, inteligensi. Sedangkan faktor eksogen atau faktor di luar individu yaitu faktor yang berasal dari luar individu, antara lain faktor lingkungan. Faktor lingkungan itu ada usia, ada pendidikan, ada pekerjaan, ada agama, ada sosial ekonomi, ada kebudayaan. Faktor-faktor lain itu juga ada, antara lain itu sikap seseorang terhadap kesehatan, tradisi dan kepercayaan seseorang terhadap hal yang terkait dengan kesehatan, senilai dengan seseorang di tingkat pendidikan, tingkat nasional, ekonomi dan sebagainya. Ada faktor pemungkin juga, faktor penguat yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Dan selanjutnya itu ada pembentukan perilaku, di mana pembentukan perilaku ini dikembangkan dengan cara pendekatan. Pendekatan itu ada pendekatan kognitif dan pendekatan psikoanalitis dan pendekatan kepuasan. Nah, di sini untuk pendekatan kognitif itu fokus kepada proses berpikir dan pengambilan keputusan industri dirinya tuh, pribadinya, individu. Jadi kalau pendekatan kognitif itu fokus kepada proses berpikir setiap individu dan pengambilan keputusan setiap individu. Sedangkan pendekatan kepuasan yaitu fokus kepada kesejahteraan emosional dan kepuasan kerja individu. Dan juga untuk pendekatan psikoanalitis yaitu berkaitan dengan ketidaksadaran. Perilaku manusia sering didorong oleh dorongan di bawah alam sadar. Jadi, pendekatan psikoanalisis ini adalah yang berkaitan dengan perilaku manusia yang terjadi di bawah alam sadar. Itu. Baik, selanjutnya lanjut ke bab 3 yaitu kepribadian. Nah, pengertian kepribadian sendiri itu ciri bawaan psikologis manusia atau human psychological traits yang terbedakan yang menghasilkan tanggapan yang relatif konsisten dan bertahan lama berdasarkan rangsangan lingkungan. Kepribadian biasanya digambarkan dalam karakter, perilaku serta kepercayaan diri, dominasi, kemampuan bersosialisasi, otonomi,
cara mempertahankan diri, kemampuan beradaptasi, dan sifat agresif. Jadi pengertian diri sendiri, pengertian kepribadian itu adalah, cara gampangnya itu adalah apa yang ada di dalam diri kita, sehingga apa yang ada di diri kita itu menjadi karakteristik dari diri kita sendiri. Artinya apa yang ada di diri kita itu merupakan kemampuan kita, merupakan ciri khas kita, seperti itu. Dan itu juga bermacam-macam, merupakan ciri khas itu mungkin cara berkomunikasinya, mungkin dengan kepercayaan dirinya gitu. Selanjutnya itu, nah di sini juga ada kekuatan-kekuatan yang ngebentuk kepribadian di sini. Nah, di sini. Nah, oke. Sip. Nah, nice. Di sini ada kekuatan keturunan, kekuatan hubungan keluarga, kekuatan sosial, dan kekuatan lain dari keanggotaan kelompok, dan kekuatan budaya. Di mana kekuatan-kekuatan di sini itu akan membentuk kepribadian setiap individu. Saya ulangi lagi, di mana kekuatan-kekuatan yang ada di sini, kekuatan budaya, kekuatan keturunan, kekuatan hubungan keluarga, kelas sosial, dan kekuatan lain dari keanggotaan kelompok itu dapat membentuk kepribadian setiap orang atau individu, seperti itu. Selanjutnya, ini ada pendekatan sehubungan dengan teori kepribadian. Ada pendekatan Citi, yaitu kecenderungan yang dapat diduga yang mengarahkan perilaku individu berbuat dengan cara yang konsisten dan khas. Jadi di sini ada juga teori psikodinamik, yaitu dipelopori oleh Sigmund Freud, yaitu Freud mengemukakan bahwa kepribadian manusia ditentukan dari unsur-unsur ID dan superego yang merupakan alat ketidaksadaran manusia, dan ego merupakan alasan kesadaran manusia yang mampu memperlunak ID dan superego dalam persaingannya. Ini kurang lebih sama kayak yang saya jelaskan sebelumnya, yaitu tentang di bawah alam sadar, seperti itu. Yang ketiga ada teori humanistik, yaitu teori humanistik ini menekankan kepada arti penting cara manusia memersepsikan dunianya dan kekuatan yang mempengaruhinya. Selanjutnya itu ada poin B, yaitu MBTI, yaitu Myers-Briggs Type Indicator. Itu dengan pengertian secara ilmiah, manusia memiliki keinginan untuk mengenali dirinya sendiri lebih dalam dengan berbagai tujuan. Mengenali diri sendiri dapat dilakukan dengan berbagai macam cara. Salah satunya itu dengan mengenali tipe kepribadian. MBTI adalah psikotes yang dirancang untuk mengukur kecerdasan individu, bakat, dan tipe kepribadian seseorang. Jadi psikotes ini dibentuk bertujuan untuk mengukur kecerdasan individu, bakat, dan tipe kepribadian seseorang. 2. Skala kecenderungan MBTI. Ini ada berapa? Saya lanjut aja ke kombinasi MBTI. Ini ada beberapa juga. Ada ISTJ, ISV, INV, INTJ. Ya, mungkin next bisa dibaca sendiri. Nah, selanjutnya itu ada dimensi budaya Hofstede. Jadi selanjutnya itu dimensi budaya Hofstede, yaitu
Dimensi budaya terdiri dari 6 dimensi, yaitu jarak kekuasaan atau power distance, individualisme, kolektivisme, maskulinitas, feminisme, menghindari ketidakpastian atau uncertainty, avoid pragmatisme, dan indulgence. Model budaya terdiri dari dimensi berikut. Yang pertama itu ada jarak kekuasaan atau power distance. Yang kedua individualisme atau kolektivisme. Yang ketiga maskulinitas. Yang keempat ada penghindaran ketidakpastian. Yang kelima orientasi jangka panjang atau long term orientation pragmatic. Oke, selanjutnya saya lanjut ke bab 4, yaitu persepsi dan pembuatan keputusan individual. Pengertian konsep dasar persepsi itu merupakan suatu proses di mana individu melakukan pengorganisasian terhadap stimulus yang diterima dan menginterpretasikan sehingga seseorang dapat menyadari dan mengerti apa yang dapat diterima dan apa yang dapat dipengaruhi oleh pengalaman pada individu yang bersangkutan. Nah, sedangkan menurut Moskowitz dan Orgen mengatakan bahwa persepsi adalah proses integrate dalam diri individu terhadap stimulus yang diterimanya. Jadi, persepsi itu adalah anggapan kita yang ada ketika kita itu mendapatkan stimulus dari orang lain, seperti itu. Faktor yang mempengaruhi persepsi itu, menurut Robbins, faktor pelaku persepsi dipengaruhi oleh karakteristik setiap orang, karakteristik pribadi setiap orang, motivasi, kepentingan atau minat, pengalaman dan pengharapan. Faktor lain juga ada yang menentukan persepsi adalah umur, tingkat pendidikan, latar belakang, sosial ekonomi, dan lain-lain. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi itu adalah pihak pelaku persepsi. Pihak pelaku persepsi itu adalah seorang individu memandang pada suatu target dan mencoba menafsirkan apa yang dilihatnya. Kemudian, penafsiran itu dipengaruhi oleh karakteristik pribadi dari perilaku persepsi itu sendiri. Nah, di antara karakteristik pribadi yang mempengaruhi persepsi adalah sikap, motif, kepentingan atau minat, pengalaman masa lalu, dan penghargaan. Yang kedua itu faktor yang mempengaruhi persepsi itu, yang nomor 2 itu ada objek atau target yang dipersepsikan. Nah, karakteristik dalam target yang akan diamati dapat mempengaruhi apa? Dapat mempengaruhi apa yang dipersepsikan seorang. Nah, gerakan bunyi, ukuran, dan atribut-atribut lain dari target yang membentuk cara kita memandang. Nah, jadi objek atau target yang dipersepsikan ini jadi sebagai objek itu nanti kita akan menangkap apa saja yang disampaikan, apa aja yang sekiranya yang disampaikan itu, apa yang mempengaruhi diri kita, kemudian apa persepsi kita, apa anggapan kita terhadap apa yang sudah dikatakan oleh pihak pelaku persepsi. Yang ketiga itu ada konteks dalam persepsi yang dilakukan. Nah, selain kedua hal yang berpengaruh terhadap persepsi individu, nah, situasi dalam konteks mencakup waktu, keadaan,
tempat kerja, dan keadaan sosial. Sedangkan menurut Miftah Toha ada 2 faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang, yaitu yang pertama itu ada faktor internal yang mencakup ada belajar atau pemahaman learning dan persepsi, sama faktor-faktor di dalam yang membentuk adanya perhatian kepada sesuatu objek sehingga menimbulkan adanya persepsi dan selaras dengan proses pemahaman atau belajar learning dan motivasi masing-masing individu. Dan juga ada motivasi dan persepsi, ada kepribadian dan persepsi. Yang kedua itu ada faktor internal. Kata dia ada faktor internal, sekarang ada faktor internal. Itu antara lain itu ada intensitas, ada ukuran, ada keberlawanan atau konteks, dan juga pengulangan, gerakan baru, dan familiar. Faktor menurut Noto Atmojo mengatakan persepsi dipengaruhi oleh 2 bagian besar, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal adalah faktor yang melekat pada objeknya, sedangkan faktor internal itu adalah faktor yang terdapat pada orang yang mempersepsikan stimulus tersebut. Jadi faktor eksternal itu ada pada pada objeknya, sedangkan internal itu ada kepada orang yang menyampaikan stimulus-stimulusnya. Faktor eksternal yang dimaksud itu di sini terdiri dari kontras, perubahan intensitas, pengulangan, sesuatu yang baru, sesuatu yang menjadi perhatian orang banyak. Yang kedua itu yang faktor internal, itu untuk mengetahui faktor internal yang ada dalam diri seorang maka digunakan stimulus tertentu. Teknik ini disebut teknik proyeksi, tes Reich Uyartek atau TAT, dan contohnya yang mempengaruhi teknik ini ada pengalaman atau pengetahuan, kemudian ada juga harapan dan expectation, kemudian kebutuhan, motivasi, emosi, dan budaya. Sini ada juga organisasi persepsi. Jika informasi berasal dari suatu situasi yang telah diketahui seorang, maka informasi yang datang tersebut akan mempengaruhi cara seseorang mengorganisasikan persepsinya. Di pengorganisasian persepsi itu meliputi 3 hal, yaitu kesamaan, ketidaksamaan, kedekatan dalam ruang, dan kedekatan dalam waktu. Proses terbentuknya persepsi itu dimulai dari objek yang menimbulkan stimulus dan stimulus mengenai alat indera manusia. Proses stimulus yang mengenai alat indera merupakan proses fisik. Proses stimulus yang diterima alat indera kemudian diteruskan oleh saraf sensoris menuju ke otak. Proses ini disebut proses fisiologis. Tahap akhir dari proses persepsi adalah individu menyadari tentang stimulus yang diterimanya melalui alat indera. Proses tersebut persepsi ada beberapa tahapan, yaitu stimulus atau rangsangan, registrasi, dan interpretasi. Pembuatan keputusan. Pembuatan keputusan di sini merupakan salah satu unsur yang sangat esensial dalam organisasi dan manajemen. Pembuatan keputusan bukan hanya fungsi pimpinan, tapi juga suatu proses partisipasi seluruh anggota untuk meningkatkan fungsi-fungsi manajemen. Pengambilan keputusan adalah proses membuat pilihan dari sejumlah alternatif untuk mencapai hasil yang diinginkan. Definisi ini mempunyai 3 kunci elemen, yaitu pengambilan keputusan melibatkan membuat pilihan dari sejumlah pilihan. Artinya pengambilan itu
pengambilan keputusan itu diambil dari beberapa pilihan, kemudian dipilih menjadi pilihan mana yang akan dipilih dari beberapa pilihan tersebut, seperti itu. Yang kedua itu pengambilan keputusan adalah proses yang melibatkan lebih dari sekedar pilihan akhir di antara alternatif. Ya, pengambilan keputusan itu bukan hanya bukan pilihan akhir, akan tapi ada beberapa pilihan yang kemudian dipilih pilihan yang mana yang lebih baik, kemudian itu dijadikan sebuah pengambilan keputusan. Selanjutnya, hasil yang diinginkan. Hasil yang diinginkan tersebut dalam definisi melibatkan tujuan atau target yang dihasilkan dari aktivitas mental bahwa pembuat keputusan terlibat dalam mencapai keputusan akhir. Nah, hasil yang diinginkan ini adalah hasil dari pengambilan keputusan dari beberapa hal tersebut. Kemudian hasil ini kemudian harus ada tujuan dan target yang dihasilkan dari pengambilan keputusan ini, seperti itu. Dasar-dasar pengambilan keputusan itu ada intuisi. Keputusan yang diambil berdasarkan intuisi atau perasaan lebih bersifat subjektif yang mudah terkena sugesti, pengaruh luar dan faktor kejiwaan lain. Yang kedua itu ada pengalaman, ada fakta, ada wewenang, ada rasional, dan selanjutnya itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan itu faktor yang mempengaruhi yaitu hal-hal yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang emosional maupun yang rasional perlu diperhitungkan dalam pengambilan keputusan. Jadi untuk pengambilan keputusan semua hal itu harus dipertimbangkan. Selanjutnya itu ada setiap keputusan harus dapat dijadikan bahan untuk mencapai tujuan setiap keputusan. Sini ada beberapa poin. Banyak faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Di sini juga ada proses pengambilan keputusan, yaitu dengan cara identifikasi masalah, pengumpulan dan menganalisis data, pembuatan alternatif kebijakan, pemilihan salah satu alternatif terbaik, pelaksanaan keputusan, pemantauan dan pengevaluasian hasil pelaksana, dan jenis pengambilan keputusan. Selanjutnya itu lanjut ke bab 5, yaitu dengan materi motivasi. Nah, motivasi di sini itu ada motivasi untuk dirinya sendiri, kemudian ada motivasi untuk organisasi. Nah, motivasi untuk dirinya sendiri itu untuk mencapai keinginan dirinya sendiri, sedangkan untuk organisasi itu tujuan jika motivasi itu bertujuan untuk organisasi, maka berarti itu adalah upaya dia untuk mencapai tujuan dari organisasi tersebut. Nah, sini saya akan menjelaskan tentang definisi motivasi, yaitu motivasi adalah memberikan bimbingan yang tepat atau arahan, sumber daya dan imbalan agar mereka terinspirasi dan tertarik untuk bekerja dengan cara yang Anda inginkan. Nah, jadi motivasi itu adalah proses untuk mempengaruhi orang atau sekelompok agar mereka mau bekerja sama dengan kita dengan mencapai tujuan yang sama. Artinya, motivasi itu adalah proses mempengaruhi proses menarik orang untuk melihat untuk agar tertarik itu untuk bekerja sama dengan cara yang kita inginkan. Nah,
Dalam pengertian umum, motivasi dikatakan sebagai kebutuhan yang mendorong perbuatan ke arah satu tujuan tertentu. Tujuan tertentu. Motivasi kerja adalah sesuatu yang menimbulkan semangat atau dorongan kerja. Motivasi kerja itu adalah dorongan dari pihak manajer kepada bawahannya atau dari sesama karyawan agar mereka itu mau bekerja sesuai dengan tujuan perusahaan, seperti itu. Di sini juga ada pandangan tentang motivasi, yaitu model tradisional, model hubungan, dan model sumber daya manusia. Di sini model tradisional ini mengisyaratkan bahwa manajer itu menentukan bagaimana pekerjanya itu harus dilakukan dan bagaimana pekerjaan di perusahaan tersebut itu harus dilakukan dan digunakan sistem pengupahan intensif yang memotivasi para pekerja. Nah, sedangkan model hubungan itu manusiawi, kontak-kontak sosial pegawai pada pekerjanya, merupakan hal penting bahwa kebosanan dan tugas-tugas yang bersifat pengulangan adalah faktor-faktor pengurang motivasi. Nah, yang terakhir itu ada model sumber daya manusia. Nah, di sini kenapa ada model sumber daya manusia itu karena perusahaan yang baik itu karena SDM yang di dalamnya itu baik. Nah, jadi karyawan yang baik, karyawan SDM, tenaga kerja yang baik, sumber daya manusianya baik, itu pasti akan menentukan perusahaan tersebut akan berjalan sesuai dengan tujuannya. Di sini ada sumber motivasi. Sumber motivasi itu ada, yang pertama itu motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik itu motivasi diri kita sendiri. Artinya apa? Artinya kita perlu sekali-kali berbicara kepada diri kita sendiri untuk sekedar berterima kasih kepada diri kita sendiri atau sebagai penyemangat kepada diri kita sendiri. Yang kedua itu ada motivasi ekstrinsik. Nah, motivasi ekstrinsik ini motivasi yang ada di luar diri kita. Artinya motivasi itu datang dari teman, dari atasan, atau dari sekelompok orang. Intinya motivasi ekstrinsik itu motivasi dari orang lain, seperti itu. Teori motivasi. Yang pertama itu hierarki teori kebutuhan. Terus di sini ada juga jenis-jenis motivasi. Di sini jenis-jenis motivasi itu jenis motivasi positif dan jenis motivasi negatif. Jadi motivasi itu motivasi positif itu adalah motivasi dengan memberikan, contohnya itu siapa yang bekerja dengan baik itu akan memberikan hadiah. Nah, itu adalah salah satu contoh dari motivasi positif, di mana motivasi positif ini tujuannya untuk memberikan dorongan kepada mereka agar bekerja lebih baik lagi. Nah, sedangkan motivasi negatif itu adalah motivasi kepada mereka dengan ancaman dalam hal agar mereka tidak melanggar aturan perusahaan, seperti itu. Yang kedua itu yang poin B itu ada aspek-aspek motivasi kerja, yaitu yang pertama itu ada keuntungan motivasi kerja, adanya kedisiplinan dan karyawan. Jadi
dengan adanya motivasi kerja itu salah satunya dengan adanya kedisiplinan dan karyawan. Yang kedua itu ada imajinasi dan yang tinggi dan daya kombinasi, kepercayaan diri, daya tahan terhadap tekanan, dan tanggung jawab. Pendorong motivasi kerja itu banyak ya. Yang ketiga itu tantangan dalam motivasi. Tantangan dalam motivasi itu banyak tugas pekerjaan manajer direntang lebih luas. Manajer mungkin tidak tahu bagaimana motivasi orang selain sekedar menggunakan penghargaan finansial. Jadi di sini tantangan bagi seorang manajer dalam memotivasi karyawannya itu terkadang kurang. Nah, kenapa? Karena manajernya itu sendiri tidak tahu bagaimana cara memotivasi orang. Tahunya cuma bagaimana cara memberikan karyawan bonus, mungkin itu dalam hal finansial doang. Harusnya di sini manajer itu perlu memastikan bahwa tujuan kinerja diarahkan pada pencapaian hasil akhir yang besar, dan janji peningkatan reward tidak akan memperbaiki usaha lebih besar dan kinerja baik kecuali reward dikaitkan dengan jelas dengan kinerja dan cukup besar untuk mendapatkan kepentingan mereka. Motivasi kerja dipengaruhi oleh persepsi pekerja tentang kejujuran alokasi reward. Efektivitas kerja. Nah, di sini kita langsung ke tabel ya. Bagaimana kemudian efektivitas kerja itu bisa terlaksana, bisa dilihat di sini. Nah, di sini ada efektivitas individu. Nah, berarti ini ada di diri kita sendiri. Nah, ketika individu itu sudah efektif, maka dia akan mempengaruhi kelompoknya, motivasi kelompoknya untuk efektif. Kemudian setelah semua SDM di dalamnya itu efektif, maka pengaruhnya pasti terhadap organisasi tersebut atau kinerja di dalam organisasi tersebut, maka semuanya itu akan efektif. Seperti itu. Faktor-faktor efektivitas kerja itu faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kerja itu ada waktu, tugas, produktivitas, motivasi, evaluasi kerja, pengawasan, lingkungan kerja, perlengkapan dan fasilitas. Alat ukur efektivitas kerja pegawai itu kemampuan menyesuaikan diri, prestasi kerja, kepuasan kerja, dan juga itu selanjutnya itu ada manfaat efektivitas kerja. Nah, manfaat efektivitas kerja itu berhasil, guna, atau efektif merupakan pelayanan yang baik, corak, dan mutunya sesuai kebutuhan dalam mencapai tujuan organisasi tersebut. Ini selanjutnya ada penghargaan. Ada penghargaan. Penghargaan adalah perangsang maupun motivasi guna mengembangkan kinerja yang dicapai individu yang biasanya seperti bentuk finansial, yaitu pemberian insentif, tunjangan, bonus, serta komisi. Penghargaan juga bisa diartikan sebagai wujud hadiah yang diberikan untuk pekerja yang memiliki kemampuan tertentu yang memiliki manfaat kepada perusahaan. Nah, jadi penghargaan itu adalah bentuk apresiasi kepada individu yang bisa yang memiliki kemampuan tertentu. Jadi tujuan penghargaan sendiri itu seorang pekerja akan berusaha mempertinggi prestasinya, memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap jiwa untuk melakukan perbuatan yang positif dan bersifat progresif.
menjadi pendorong bagi lainnya, seperti teman, untuk mengikuti rekan kerja yang memperoleh penghargaan dari gurunya, baik dalam tingkah laku, sopan santun, semangat motivasinya dalam berbuat baik. Yang ketiga, ada komponen penghargaan. Ada berbagai jenis dan bentuk komponen penghargaan yang mungkin diberikan kepada karyawan berdasarkan prestasi kerja atau lama waktu dedikasi dalam perusahaan. Penghargaan dapat juga dibedakan atas penghargaan tradisional dan kontemporer yang berbeda dan yang baik untuk mengenali cara kerja keras dan dedikasi. Sebagai contoh kecil, hal-hal yang mencakup penghargaan adalah penghargaan kristal optik bagi karyawan berprestasi kerja. Selanjutnya itu dasar-dasar pemberian penghargaan. Dasar-dasar pemberian penghargaan atau reward ini maksudnya itu adalah pemberian tidak semata-mata diberikan begitu saja, melainkan ada prosedur dan prinsip pemberiannya, sehingga maksud dan tujuan baik pemberian reward tidak melenceng dan salah dalam penggunaannya. Penghargaan atau reward itu dapat mengubah seseorang dan memicu peningkatan motivasi. Terdapat 4 alternatif norma pemberian reward agar dapat digunakan untuk memicu motivasi dan produktivitas pegawai, yaitu kesesuaian kerja, keadilan, kemerataan, kebutuhan. Selanjutnya itu ada indikator penghargaan. Rasa keadilan dapat membuat karyawan menjadi puas terhadap kompensasi yang diterimanya. Sebaliknya, pihak perusahaan juga berharap bahwa kepuasan yang dirasakan oleh karyawan akan mampu memotivasi karyawan untuk meningkatkan kinerjanya sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai. Apabila hal ini sudah terwujud, sebenarnya bukan hanya tujuan perusahaan yang tercapai, namun kebutuhan karyawan juga akan terpenuhi. Terakhir itu ada strategi pemberian penghargaan. Di sini ada argumen guna meningkatkan strategi pemberian penghargaan, yaitu harus mempunyai tujuan. Bagaimana caranya itu agar penghargaan yang diberikan kepada karyawan yang berprestasi itu dapat berdampak positif terhadap karyawan tersebut. Nah, yang kedua itu pengeluaran gaji di kebanyakan kelompok hingga mencapai kurang lebih 60% lebih harus dapat dimaknai sebagai investasi jangka panjang, dalam arti karyawan dengan gaji dan insentif yang tinggi tidak keluar, mengundurkan diri atau pindah ke perusahaan lain. Itu yang selanjutnya ada penghargaan dalam artian yang luas, diharapkan mampu meningkatkan performa. Dan yang terakhir itu keuntungan yang sesungguhnya dari pemberian penghargaan kepada karyawan yang berkinerja baik diharapkan mampu sebagai bentuk penanaman modal pada bidang SDM yang mampu mendukung sumber daya alam yang lain. Nah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan tidak ada lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.